Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmaningsih, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2524010548. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Al-Islah Bukit Tinggi, kelas 3 dengan materi Aku Bangga Bisa Berpuasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Bagus sekali, semangat sekali anak ustazah pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, ustazah minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Ya, seluruhnya mengangkat tangan, tundukkan kepalanya. Silakan ketua. Siap di tempat duduk. Siap. Siap untuk baca doa. Siap. Doa mulai. Dan semoga dengan doa kita membaca tadi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ustazah akan absen terlebih dahulu siapa saja teman ustazah yang hadir dan yang tidak hadir hari ini. Yang hadir angkat tangannya ya. Atwa, Aisyah, Alika. Baik, anak ustazah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran dengan menyanyikan lagu nasional. Boleh anak ustazah berdiri di samping kursinya masing-masing. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan ketentuan dari puasa Ramadan. Yang kedua, anak ustazah nanti ustazah harapkan bisa menganalisis ketentuan puasa serta memecahkan suatu masalah dari yang ustazah akan berikan nanti suatu masalah. Nanti anak ustazah secara berkelompok menemukan apa jawabannya. Yang ketiga adalah ustazah harapkan anak ustazah nanti mampu menampilkan peta konsep dari masalah yang sudah ustazah berikan. Nanti anak ustazah buatkan dalam suatu peta konsep. Yang keempat adalah setelah selesai anak ustazah berdiskusi, maka hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan ke depan kelas. Oke, selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran kita. Masih ingat anak ustazah apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Siapa? Ya, Gibran. Tentang bagus, hebat. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang tahu? Ya, Azam. Berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru. Bagus, Nathan. Berbakti kepada orang lain. Bukan berbakti. Apa? Yang paling tepatnya menghormati orang lain.
Kemudian yang dikatakan berbakti itu sendiri, kira-kira siapa yang masih ingat? Apa itu yang dikatakan berbakti? Kenapa kita harus berbakti kepada guru, kepada orang tua, dan menghormati orang lain? Kata kuncinya berbakti. Kenapa kita harus berbakti? Apa arti berbakti? Patuh. Kemudian taat, sayang. Bagus. Kalau kita berbakti ke guru, apa kata tambahannya selain itu? Ada kata-kata menghormati. Ada nanti kaitannya dengan yang kita kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitunya tentang puasa. Kira-kira di antara anak ustazah di kelas ini, di kelas 3 ini, siapa yang pernah melaksanakan yang namanya puasa? Wow, semuanya sudah pernah melaksanakan ibadah puasa. Boleh diturunkan tangannya lagi? Ketika anak ustazah sedang berpuasa, hal apa saja yang anak ustazah tidak boleh lakukan selama bulan puasa? Mungkin. Yang apa kira-kira? Mencuri tidak boleh. Kemudian marah juga tidak boleh. Gibran. Mengucapkan kata-kata kotor. Bagus. Mengucapkan kata-kata kotor itu juga tidak boleh. Azam. Acara bulan Ramadan. Iya, itu juga hal yang tidak boleh karena dapat merusak pahala kita. Menurut anak ustazah, apakah diperbolehkan kita makan dan minum ketika dalam berpuasa? Tidak. Apa yang terjadi kalau kita makan dan minum di bulan puasa? Kita menjadi batal. Untuk itu, karena anak ustazah sudah mengerti dan tahu sedikit mengenai puasa, ustazah akan memberikan lembaran berupa asesmen, berupa pengetahuan awal anak ustazah mengenai puasa. Berikutnya, sebelumnya ustazah ingin melihat semangatnya lagi dengan ice cream. Kita mulai dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kita lanjut ya. Ada video yang akan ustazah tayangkan. Perhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Nanti boleh bertanya jawab apa yang menurut anak ustazah kurang mengerti atau belum dipahami. Boleh berikan pengetahuannya sedikit mengenai video apa yang sudah anak ustazah lihat dan perhatikan nantinya ya. Dan yang ketiga, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau merusak bulan puasa seperti marah-marah, mencuri, atau juga bertengkar. Selain itu, kita harus menyegerakan berbuka puasa bila waktunya sudah tiba. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersabda, hamba yang paling cinta kepadaku ialah mereka yang menyegerakan berbuka. Nah, setelah melihat video tadi, kira-kira apa yang muncul dari pikiran anak ustazah tentang cerita tadi? Kira-kira ada enggak? Kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Coba yang bisa. Esha, coba. Apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari cerita tadi? Kira-kira si Dodo tadi jadi nggak dia minum air yang dia ambil di air keran tadi? Jadi atau tidak? Jadi. Sedikit katanya. Walaupun dia tadi kelihatan sama temannya si Samil, dia pura-pura berwudu atau pura-pura berkumur-kumur, padahal dia meminum air sedikit. Yang meminum si Dodo atau si Samil? Dodo. Iya, si Dodo. Jadi tindakan yang dilakukan si Dodo tadi membatalkan puasanya atau tidak? Iya. Kenapa dia dapat membatalkan puasanya? Karena dia meminum air tadi. Karena kalau kita lihat dari arti puasa yang sebenarnya yang tadi sudah kita ingatkan terlebih dahulu di awal, bahwasanya puasa itu kan artinya menahan diri dari haus dan lapar. Kalau yang tadi itu kalau si Dodo minum artinya dia melepaskan atau minum air yang dari keran tadi, artinya sudah termasuk membatalkan atau tidak?
Ya, sudah termasuk membatalkan puasa. Walaupun sedikit, walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Itu adalah pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari video tadi. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan yang namanya puasa dan rukun serta ketentuan puasa supaya anak Ustazah lebih paham dan mengerti apa saja itu puasa dan ketentuannya. Coba kita lihat bersama ke depan. Dah, di sini ada materi puasa. Coba anak Ustazah perhatikan betul yang dari mulai pertama. Kita lihat bersama apa itu puasa bulan Ramadan. Apa kita baca bersama-sama? Puasa Ramadan adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Berpuasa berarti apa? Menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa dari waktu fajar hingga waktu matahari terbenam. Oke, bagus sekali. Nah, itu adalah arti puasa, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Apakah itu minum, apakah itu makan. Kita tahan puasa kita dari sejak waktunya mulai fajar hingga waktunya terbenam matahari. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu mengapa kita harus berpuasa. Nah, ini penting ini. Kenapa kita harus berpuasa? Puasa adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah juga telah menjelaskan bahwasanya puasa itu tujuannya adalah untuk melatih kesabaran kita. Kemudian untuk menumbuhkan yang namanya rasa empati. Kemudian kepada orang yang kurang mampu serta menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan jiwa. Jadi tidak ada orang yang berpuasa itu syarat wajib berpuasa. Kita baca lagi bersama, apa saja syarat wajib berpuasa? Yang kedua, oke, yang ketiga, iya, bagus. Kalau salah satu saja syarat wajib puasa hilang, maka puasa kita menjadi batal atau tidak sah. Nah, itu adalah syarat penting kita dalam melaksanakan puasa. Kemudian rukun dalam puasa. Perhatikan, rukun puasa ada dua. Coba baca yang pertama. Yang kedua, bagus ya. Niatnya jangan lupa. Kalau niatnya sudah kita laksanakan, insya Allah puasa Ustazah diterima oleh Allah. Kita lanjutkan yang berikutnya nih, hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal yang membatalkan puasa? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Dan juga yang keempat. Yang keempat. Yang kelima. Itu adalah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jangankan makan atau minum muntah saja, itu dengan sengaja juga akan membuat puasa kita menjadi batal. Selanjutnya, keutamaan dari puasa itu sendiri. Di antaranya kita mendapatkan pahala, kemudian pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah.
diampuni dosanya. Untuk menjalani puasa dengan optimal, kita dianjurkan untuk sahur, makan yang bergizi, menghindari aktivitas yang terlalu melelahkan. Kemudian beristirahat yang cukup. Berpuasa itu kan kita kalap itu, nampak gorengan, nampak minuman, nampak cendol yang lain-lain, kita ingin mau memakannya semuanya. Tapi ingat, kalau kita tidak bisa menjaga pola makan kita, maka puasa kita tidak akan kuat seharian. Oke, itu adalah mengenai materi yang materi kita pada hari ini berkenaan tentang puasa dan ketentuannya. Sekarang Ustazah akan membagi kelompok anak-anak Ustazah. Coba nanti perwakilannya saja dari kelompok masing-masing untuk ke depan memilih apa soal ataupun tugas yang akan anak Ustazah pilih dan berdiskusi dengan temannya. Dan silakan memilih salah satu. Dimulai dari Rafka, silakan. Oke, silakan pilih. Ya, Rafka kelompok 2 ya, mendapatkan materi tentang rukun puasa. Selanjutnya Fahri, silakan. Pilih nomor yang mana yang mau Fahri pilih. Silakan. Cepat. Nomor 4. Oke. Ya, silakan pilih yang mana. Oke. Ya, kelompok 3 Fahri mendapatkan rukun dan sunnah puasa. Oke. Lanjut terakhir. Oke. Silakan pilih. Oke, kelompok 1 akan membahas mengenai arti puasa. Dan silakan duduk berdasarkan kelompoknya yang tadi sudah ditunjuk. Saya akan berikan lembar kelompok masing-masing. Kelompok 1 tadi mana? Oh iya, kelompok 1 itu tentang arti puasa dan menjelaskan ini ya, arti puasa dan ayat yang menjelaskan tentang puasa. Boleh berdiskusi dengan temannya. Kelompok 2 siapa? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 dia akan membahas tentang syarat wajib puasa dan sunnah puasa. Boleh berdiskusi dengan teman-temannya untuk memecahkan masalah. Boleh mengeluarkan bukunya ya nanti. Kelompok berikutnya, kelompok sebelah sini, kelompok berapa tadi? Ya. Kelompok 3 membahas tentang rukun puasa dan sunnah puasa. Boleh berdiskusi dengan temannya. Dan kelompok 4 yang membatalkan puasa. Silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing ya. Keluarkan buku paketnya, coba dicari di penjelasan materi juga boleh. Dipahami dulu ya apa yang ditanyakan, baru anak ustazah menuliskannya di dalam lembar diskusi itu. Dan dipahami dulu apa saja yang diminta. Nah, diskusikan bersama-sama. Ustazah akan melihat keaktifannya, kerjasama kelompok yang bagus. Nah, kita akan melihat kerjasamanya. Ya. Satu yang menulis semuanya mencarikan jawaban yang tepat sesuai dengan soal yang diminta. Ya.
Ya. Ya, terus. Berdoa ketika berdoa. Ya. Lanjut satu lagi ini apa? Ya. Lihat. Dibacakan apa yang itu bacanya? Ya, rukun puasa kata temannya ingat. Apa saja rukun puasa? Lihat. Ya. Salat lima waktu. Tidak bersyarat kotor. Oi, bagus. Sudah paham dengan jawaban kelompok 3? Sudah, kita berikan tepuk tangan. Dari keempat yang sudah tampil tadi, itu penampilannya sudah sangat bagus sekali. Sudah berani tampil ke depan, sudah tahu apa yang akan dipecahkan secara bersama. Dimulai dari tadi, arti puasa secara bahasa, arti puasa secara istilah, dan dalil yang menguatkan arti puasa tadi. Kemudian di kelompok 2 juga sama juga seperti kelompok 1. Apa yang dikatakan syarat wajib ada di antaranya apa-apa saja syarat dari seseorang itu melaksanakan puasa. Kemudian rukun puasa dan hal yang membatalkan puasa. Semuanya Rasulullah sudah mengerti, sudah paham dan bisa melaksanakannya nanti ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa yang tidak akan lama lagi kita akan laksanakan. Oke, supaya lebih semangat kita tetap fokus dulu ya bersama-sama ya. Kita fokus. Oke, bagus. Terakhir, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, sudah akan memberikan sebuah evaluasi mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai sekarang. Dan Ustazah silakan mengisi jawaban benar saja dari yang Ustazah akan berikan pertanyaan berikut. Dari pilihan-pilihan ini silakan disilangi atau dicari saja mana jawaban yang benar. Ya, kita akan melihat evaluasi bagaimana tingkat pemahaman Ustazah selama kita belajar dari awal tadi sampai sekarang. Silakan diisi kembali lembar soal evaluasi untuk melihat kemampuan Ustazah sampai mana hari ini ya. Sekarang silakan diisi jawaban yang tepat dari yang ditanyakan. Ya. Sudah dipahami betul apa yang ditanyakan, baru diisi dan disilangi jawaban benar. Ini soalnya dulu ya. Nah, yang tepat. Yang sudah boleh kumpulkan ke depan. Apabila sudah selesai evaluasi dan sudah mengumpulkan hasil yang sudah diisi dari jawaban dari pertanyaan soal, sudah diberikan jawaban yang terbaik untuk hari ini. Dan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, puasa adalah menahan haus dan lapar dari yang mana? Dari terbit fajar sampai terbenam
Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Jadi anak ustazah sudah paham dan mengerti apa yang dikatakan puasa? Sudah. Bagus. Nanti bisa dilaksanakan. Sudah tahu apa saja syaratnya, sudah tahu apa yang rukunnya, dan bagaimana hal yang membatalkan puasa kalau bisa dihindari agar puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, selanjutnya ustazah sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu tentang puasa secara bersama-sama ya, untuk lebih merefleksikan diri kita bersama. Dan kita lihat ya, perhatikan ke depan teksnya ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sadari puasa terang hati dan kita, baik cukup umur, kurang dan puasa. Syarat berpuasa imam masuk waktunya, mulai suci dari hari dan nifas. Oke, bagus. Baiklah, untuk materi kita berikutnya adalah anak ustazah membaca materi tentang ibadah puasa sunnah ya. Kalau sekarang kita belajar puasa Ramadan, yang untuk materi berikutnya adalah anak ustazah pahami dan baca di rumah mengenai puasa Ramadan. Untuk itu untuk lebih semangatnya kita akan menyanyi sekali lagi karena anak ustazah kelihatannya belum semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Perhatikan ke depan semuanya. Jendra ya. Kita ulang lagi sekali lagi ya supaya lebih semangat anak ustazah. Kita ulangi bersama sekali lagi. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Untuk itu boleh anak ustazah simpan segala sesuatunya dan dimasukkan ke dalam kelas dan kita siap untuk pulang. Dah, silakan ketua. Siap di tempat duduk. Siap. Aku coba doa. Siap. Doa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan berdiri. Kelompok yang sana dulu. Dan silakan kelompok hari ini.